Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad. Rabbi sahri sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, para hadirin yang saya cintai dan mencintai saya, insya Allah hari ini kita akan membahas tentang meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah para hadirin tahu bagaimana cara kita mencintai Nabi Muhammad? Yang pertama adalah dengan mengenal beliau. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Oleh sebab itu, sebelum kita mencintai Nabi Muhammad, kita harus mengenalnya dulu. Kita bisa mengenal beliau dengan cara membaca Al-Quran, karena di dalam Al-Quran itu terdapat banyak sekali kisah para nabi, terutama Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia. Beliau adalah khataman nabiyyin, penutup para nabi. Tidak ada lagi nabi maupun rasul setelah beliau. Dan di dalam dirinya terkumpul sifat-sifat yang mulia. Seperti contohnya jujur, sopan, santun, rendah hati, tidak sombong, dan lemah lembut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah al-ayah, yang artinya sesungguhnya di dalam diri Rasulullah itu terdapat suri tauladan yang baik bagimu. Yang kedua adalah dengan membenarkan dan meyakini berita yang beliau bawa. Beliau memiliki sifat as-siddiq yang artinya jujur, dan al-amin yang artinya dapat dipercaya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Najm ayat 3 dan 4. Yang artinya, dan tidaklah yang diucapkannya itu menurut kemauan tauladan yang baik bagimu. Yang kedua adalah dengan membenarkan dan meyakini berita yang beliau bawa. Beliau memiliki sifat as-siddiq yang artinya jujur, dan al-amin yang artinya dapat dipercaya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Najm ayat 3 dan 4. Yang artinya, dan tidaklah yang diucapkannya itu menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Dan yang ketiga, menaati perintah dan menjauhi larangannya. Manusia akan selalu taat kepada orang yang dicintainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 80, yang artinya, barang siapa yang menaati Rasul itu sesungguhnya ia telah menaati Allah. Ada pula keutamaan-keutamaan yang akan kita dapatkan apabila kita mencintai Nabi Muhammad sepenuh hati. Yang pertama adalah mendapatkan kesempurnaan iman dan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita akan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga kelak. Yang ketiga, kita akan merasakan nikmatnya iman. Oleh karena itu, bergegaslah mewujudkan teladannya dan menjauhi larangannya. Mari kita beribadah sesuai dengan syariatnya, tanpa ditambah-tambah ataupun dikurang-kurang. Dan yang terakhir, kita harus mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi cinta kita terhadap diri sendiri, melebihi cinta kita terhadap keluarga, melebihi cinta kita
terhadap seluruh manusia. Sebelum kita mencintai orang lain, kita harus mencintai diri sendiri. Dan sebelum kita mencintai diri sendiri, cintailah Rasulullah SAW. Sebagai penutup, marilah kita saling mendoakan. Semoga kita bisa meneladani akhlak Rasulullah SAW dan dengan cara rajin mengaji dan rajin bersalawat kepada Nabi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.